Hai semua, kembali lagi dengan Kode Script dengan saya Tony. Di video sebelumnya kita telah belajar membuat controller dan view. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasukkan sebuah template ke dalam kode igniter. Kita pilih dulu untuk templatenya. Di sini saya menggunakan template admin, yaitu template Lumino admin. Silakan teman-teman pilih template sesuka hati teman-teman. Di sini saya menggunakan template admin. Selanjutnya kita lihat untuk struktur folder dari Lumino admin tersebut. Di sini terdapat folder CSS, font, JS, tabel, dan beberapa file HTML. Kita kopikan untuk aset dari template tersebut, yaitu CSS, font, dan JS. Kita kopikan ke dalam project kode igniter yang akan kita buat. Bisa kita kopikan langsung di sini. Namun untuk memudahkannya, kita buat folder baru. Kita beri nama folder tersebut dengan nama assets. Kita pastekan di sini. Setelah kita pastekan, kita tentunya mengkopikan kode HTML ke dalam view yang akan kita buat. Sebelumnya kita buat dulu untuk controllernya. Misalnya di sini saya buat baru aja. Untuk controllernya saya buat home.php. Kita buat controller home. Saya tidak perlu menjelaskannya untuk pembuatan controller. Silakan teman-teman kembali lagi pada video cara membuat controller. Untuk view-nya saya buat untuk home. Kemudian selanjutnya kita buat view home.php. Nantinya kita akan mengkopikan kode HTML yang tadi sudah saya jelaskan ke dalam view ini. Misalnya di sini untuk kode HTML saya gunakan untuk index. Kita buka dengan Sublime Text. Kita lihat kode-kodenya. Ini merupakan kode dari template Lumino. Kita kopikan semuanya aja. Kita kopikan ke dalam view. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Ini merupakan hasil dari kode HTML yang tadi kita kopikan. Kenapa hasilnya seperti ini? Ini untuk pemanggilan CSS atau lokasi dari CSS-nya itu tidak terpanggil. Bagaimana untuk memanggilnya? Kita ubah. Kita ubah di sini dengan menambahkan base show base URL. Base URL di sini di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Base URL di sini hasilnya itu sesuai dengan base URL pada config. Sehingga di sini lokasi CSS itu ditentukan dengan menggunakan URL. Base echo base URL, kemudian folder asset.
karena file CSS-nya itu kita simpan di dalam folder aset. Setelah ini kita coba apakah ada perubahan. Function base URL. Kita harus kalau kita menggunakan base URL, artinya kita harus memanggil library dari atau helper dari URL. Kita harus memanggil helper dari URL. Kita ulangi. Nah, terdapat perubahan ya. Pada sebelumnya masih amburadul banget. Ini sudah lumayan perubahan, berarti kita harus mengubah semua dari semua pemanggilan CSS. Kita kopikan aja. Nah. Kita simpan. Kita lihat. Nah, ini sudah sesuai dengan template Lumino, sampel dari template Lumino. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman ini tuh agar terlihat dinamis, sehingga saat kita membuka halaman home, maka halaman ini tuh tampil halaman home. Kemudian saat kita membuka halaman user, maka halaman ini akan terlihat halaman user. Nah, kita pahami dulu untuk komponen tampilan, komponen template yang selalu terlihat tetap dan selalu berubah-ubah. Untuk terlihat tetap di sini komponennya itu ada navbar, kemudian navigation. Sedangkan yang selalu berubah-ubah di sini ada container. Nah, untuk kodenya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk kodenya di sini ada navbar, kita gulung aja kodenya. Kemudian di sini ada navigation. Nah, kita gulung. Nah, selanjutnya ini merupakan kode dari container. Kode dari container. Nah, ini yang akan selalu kita ubah-ubah halamannya sesuai dengan request dari URL-nya. Caranya bagaimana? Kita kembali ke controller. Untuk mengubah kontainernya, di sini saya buat sebuah pelemparan data atau variabel pada controller. Cara pelemparnya di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kita buat misalnya di sini variabel data. Nah, variabel data merupakan sebuah variabel array. Kita buat misalnya indeksnya itu kita beri nama container. Dengan value misalnya home. Nah, kita di sini kita ubah ya untuk value-nya misalnya template. Jangan lupa variabel datanya kita tambahkan. Nah, kita kembali ke view. Nah, untuk kontainer kita ubah, kita hapus saja, kita ubah dengan
untuk kontainer kita ubah dengan kode pemanggilan view lagi. Dengan view-nya itu variabel dari kontainer. Nah, isi dari value dari variabel kontainer bisa kita lihat di controllernya. Isi dari variabel kontainer merupakan home. Sehingga saat kita di kontainernya itu di slot view home, maka kontainer itu pemanggilan lagi dengan view home tersebut. Nah, kita rename untuk view-nya sesuai dengan tadi ya, template. Kemudian kita tambahkan misalnya home. Kita tambahkan home sesuai dengan value dari variabel container. Di dalam view home ini halaman home. Kita lihat. Nah, ini merupakan hasil dari tampilan home tadi. Kenapa kok tulisan ini halaman home-nya nggak terlihat? Karena mungkin di belakang sini ya, di antara navbar ataupun navigation. Agar terlihat, kita tambahkan di sini, kita tambahkan tadi sempat kehapus. Kita balik lagi ke sini. Kita tambahkan coba kita lihat. Nah, ini halaman home. Nah, ini sudah terlihat. Selanjutnya, saat kita membuka halaman user, maka di sini tampil halaman user. Kita buka untuk controller users. Untuk controller users, untuk nama kita ganti container. Sedangkan value dari container kita ganti misalnya di sini users. Jangan lupa kita arahkan load view-nya itu ke load view dari template. Kemudian kita ganti untuk view dari users. Misalnya di sini saya ini halaman users. Kita coba. Kita ketikkan users. Maka untuk halaman user akan tampil ini halaman users. Sedangkan untuk home, maka akan tampil ini halaman home. Demikian video tutorial kali ini, semoga jelas. Di video selanjutnya kita akan belajar membuat model. Kita akan mulai menggunakan database. Terima kasih.